sebetulnya masalah ringan. Ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Rabu 13 Agustus 2025, Abraham Samad memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi perkara tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Pemeriksaan berlangsung 10 jam, terdiri dari 56 pertanyaan. Mayoritas terkait isi podcast Abraham Samad Speak Up yang menyinggung isu ijazah. Namun ia menyebut ini bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Ini bukan tentang saya, ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan, ya, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Ini mengancam demokrasi kita. Oleh karena itu, menurut saya, peristiwa ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib dan masa depan demokrasi, terlebih lagi masa depan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sebelumnya, mantan Presiden Jokowi melapor ke Polda Metro atas dugaan fitnah dengan pencemaran nama baik KUHP Pasal 310, 311, dan Pasal Undang-Undang ITE 27A 3235. Perkara sudah naik penyidikan, beberapa laporan serupa juga diproses. Bareskrim Polri menyatakan ijazah beliau asli hasil pembandingan forensik. Di Mapolresta Solo tanggal 24 Juli 2025, Polda menyita ijazah SMA dan S1 untuk uji lab 4. Kan sebenarnya musuh kita itu sebenarnya bukan Prabowo, Bang. Siapa? Ketidakbenaran ya? Musuh kita dinasti politik. Oke, dinasti politik. Masa mau kalah begitu saja sih dengan satu keluarga? Satu keluarga. Melawan intinya. Dengan berbagai cara. Bisa hak angket, ya salah satunya hak angket pastinya. Ya, hak angket, Mahkamah Konstitusi. Atau terobosan-terobosan lain, bukan tidak mungkin. Dan saya yakin di Indonesia ini bukan, kalau istilah Profesor Cipta bilang, Indonesia ini rakyatnya bukan kecoa semua loh ya. Masih banyak loh, nggak bisa dianggap kecoa semua dong kita ini ya. Jadi saya yakin nggak akan menerima begitu saja dengan imbalan uang gitu ya. Karena kalau mau imbalan uang dari awal, Pak Surya itu gabung Jokowi saja udah banyak duitnya. Ya nggak sih? Ngapain harus mengusung Anies dan lain sebagainya? Karena kerugiannya sangat besar ya dengan melawan Jokowi, dengan sampai tadi itu di partai itu kita nggak dapat bantuan karena memang kesulitan ya semuanya. Nggak seperti dulu ya waktu dukung Tidak Jokowi. seperti dulu, ketika bergabung. Jadi kalau memang hanya materi pertimbangannya Pak Surya, nggak perlu serepot-repot ini. Status terakhir Bapak Abraham Samad per 16 Agustus 2025 masih berstatus saksi. Proses di Polda Metro berjalan pada tahap penyidikan, namun belum ada pengumuman penetapan tersangka. Bahkan dukungan moral beliau dapatkan dari berbagai pihak. Jadi kalau dukungan kalian kepada siapa? Tulis di kolom komentar. Bludru undur diri, kita jumpa lagi di kabar menarik lainnya. Terima kasih. Tolak kriminalisasi Abraham Samad. Ini bukan zamannya lagi. Saya Novel Baswedan menolak kriminalisasi terhadap Pak Abraham Samad. Saya Oki Madasari, saya percaya pada integritas Abraham Samad. Saya menolak dan melawan kriminalisasi pada Abraham Samad. Saya Ferry Amsari, menolak segala upaya yang berupaya mengkriminalisasi Abraham Samad. Lawan. Saya Muhammad Said Didu, cukup sedih mendengarkan pemanggilan Abraham Samad oleh polisi dalam rangka pemeriksaan terkait dengan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Saya berharap dan saya minta jangan sampai ada kriminalisasi pada siapapun terhadap keinginan masyarakat untuk mengetahui kebenaran. Saya Muhammad Bisra Muqaddas, akademisi dan aktivis hak asasi manusia, demi untuk tegaknya wibawa negara hukum, demokrasi, dan menjaga martabat Polri, seharusnya upaya kriminalisasi terhadap Abraham Samad segera dihentikan. Hukum
harus ditegakkan secara objektif dan profesional. Oleh sebab itu, saya menolak jika Abraham Samad dikriminalisasi. Saya Ikrar Nusa Bakti, mantan peneliti LIPI dan juga Duta Besar RI di Tunisia, menolak kriminalisasi mantan Ketua KPK Abraham Samad. Saya Sulistiowati Irianto, akademisi, menolak kriminalisasi terhadap Abraham Samad.